Sejarah yang masih menjadi misteri tentunya kerap menimbulkan tanda tanya dan rasa penasaran. Salah satunya peninggalan sejarah Kerajaan Sriwijaya di Desa Kota Kapur, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Di lokasi inilah ditemukannya prasista Kota Kapur oleh Van der Meulen pada tahun 1892 dan merupakan prasista pertama yang ditemukan mengenai Sriwijaya. Selain itu, pernah ditemukan reruntuhan candi, Arka Wisnu, kepala patung Ares, dan peninggalan bersejarah lainnya. Situs Kota Kapur saat ini masih tertimbun tanah di antara perkebunan masyarakat dan sengaja ditutup dengan tanah untuk menghindari penjarahan. Bersama Ki Agus dan tim, di video hari ini kami akan menguak sejarah dan misteri mengenai peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang diperkirakan sudah ada sejak tahun 532 Masehi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sahabat Dets dan para pecinta Dets dimanapun berada. Seperti biasanya, saya Ki Agus bersama tim Dets berada di salah satu kawasan di Kepulauan Bangka Belitung, yang mana di belakang saya ini ada cagar budaya yang terletak di Kota Kapur di Kecamatan Daerah Mendut Barat. Dan saya tidak seperti biasanya, saya juga didampingi dua bintang tamu yang ingin mengikuti penelusuran dari tim Dets. Jadi kita tunggu dua bintang tamu kita yang akan hadir mengikuti penelusuran tim Dets malam ini. Silakan sini kita perkenalkan diri dulu sebelum kita melihat ininya. Ya. Seperti biasa, ini di samping saya silakan perkenalkan dirinya. Nama saya Tria. Terus jadi ini bintang tamu kita Tria dan mungkin satu lagi ini, silakan perkenalkan dirinya. Selamat malam, nama saya Rosa. Jadi ini dua wanita bintang tamu kita ini ingin mengikuti penelusuran tim Dets mengenai cagar budaya yang terletak di Kota Kapur ini, sejarahnya seperti apa. Insya Allah malam ini akan kita ungkap seperti apa. Mungkin Neng Tria sama Neng Rosa ya. Seperti di belakang kita ini kita lihat dari sebelah sini ya. Di sini menurut dari warga setempat, ini merupakan sebuah bangunan candi gitu. Tapi makin bertambahnya waktu itu sudah gak kelihatan lagi, mungkin udah tertimbun dengan tumpukan tanah ini. Jadi mungkin dari Neng Rosa sama Neng Tria sendiri ingin mengetahui kan cerita sejarah dari Kota Kapur ini mengenai candi itu seperti apa. Jadi malam ini kita akan menelusurinya. Mungkin kita menggunakan seperti permainan Dets seperti biasa, mungkin menggunakan sebuah mediator. Gimana, udah siap dulu ya? Udah. Untuk bermain malam ini? Insya Allah ya? Siap. Ya, nah Allah semua. Jadi saksikan terus penampilan kami malam hari ini menelusuri cerita dari sejarah candi yang berada di Kota Kapur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Anda memiliki sebuah nama di sini? Biar kami bisa menghormati Anda di sini yang mendiami kawasan ini. Sebelumnya kami mohon maaf ya, bukannya kami mengganggu ya. Di bintang tamu kita juga di sini, mereka ingin mengetahui tentang sejarah yang mana dinamakan sebuah candi di sini, bagaimana dari pengakuan dari para warga di sini. Jadi kami ingin ya bersama bintang tamu kita ini mengangkat kisah sejarah dulu, jangan sampai terlupakan gitu. Jadi ini ya udah berganti lagi. Nah tadi
itu mungkin dia tidak mau mengungkapkan atau membantu kita mengenai merilis cerita di sini, itu mungkin ada yang lain yang dihargai, yang hormati mereka, mungkin tapi mereka nggak tahu gitu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan siapa ini? Panggil aja saya Panglima. Alhamdulillah. Jadi ya Alhamdulillah, ini kita datang ke Panglima yang menjaga kawasan sini ya, Panglima ya. Apa tujuan kalian ke sini? Ya, sebelumnya saya mewakili teman-teman di sini. Gak ada tujuan, itu maksud saya itu bukan untuk mengganggu keterangan Panglima ataupun yang lain di sini. Jadi kita ingin mengangkat sejarah dahulu itu biar dikenal, khususnya Bangka Belitung ini dan yang lain, terutamanya masyarakat di Kota Kapur ini. Jadi kalau ingin bertanya silakan, ini yang teriak. Mau tanya silakan. Kemudian Panglima bisa bantu kita di sini. Apakah Panglima bisa bantu kita di sini? Kita mau bertanya tentang sejarah candi yang ada di belakang. Minta izin kasih informasinya, boleh? Ya, terima kasih. Silakan, nggak apa-apa. Lanjut tadi. Panglima, sudah candi ini terbuat Terbentuknya sudah berapa dari lama? sudah berapa lama? Ribuan tahun. Ribuan tahun. Jadi gini, Panglima ya, biar saya mewakili teman-teman di sini. Seperti Panglima katakan tadi, ini sudah terbentuk dari ribuan tahun ya Panglima ya, untuk candi yang udah terbenam sama tanah ini ya. Alhamdulillah. Terima kasih juga Panglima udah membantu kita untuk mengetahui sejarah seperti ini. Dulunya itu yang gundukan yang di belakang samping kita ini Panglima, dulu itu memang benar adanya sebuah candi di situ. Benar berarti ya. Candi itu dulu sejarahnya seperti apa Panglima ya? Kalau kita boleh mengetahuinya gitu. Ceritanya seperti apa, terbentuk sebuah candinya. Dulu itu memang seperti apa ada bangsa lain. Jadi tempat persinggahan Raja Naratu gitu ya. Alhamdulillah. Panglima itu Raja Naratu. Itu Raja Naratu itu berasal dari mana itu Panglima ya? Pulau Jawa. Oh, Pulau Jawa. Kalau kita boleh mengetahuinya, candi ini dulu dinamakan candi apa ini Panglima ya? Bagaimana? Tidak dikasih tahu ya, tidak diizinkan gitu. Jadi Raja Ratunya ya. Tidak ada. Berarti tempat ini dulu tempat pertempuran ya. Oh gitu. Itu kalau kita boleh mengetahuinya Panglima, pertempuran itu terjadi itu antar bangsa mana itu? Penguasai tempat ini. Dulu sebelum Raja Ratu itu hadir membuat sebuah bangunan candi di sini, ini dahulunya yang pertama yang hadir di sini itu bangsa mana itu? Bangsa Jepang, Cina. Bangsa Jepang dan Cina. Jadi semana ini Nandria sebelum terbentuk sebuah candi ini yang mana dari Raja Ratu itu yang hadir ke Tanah Jawa itu yang pertama kali menguasai ini adalah bangsa Jepang dan Cina. Mungkinnya dahulu itu tempat pusat perdagangan ya atau gimana itu? Benar ya itu ya. Jadi antar bangsa dan Jepang dan Cina ini mereka adalah satu penguasa atau mereka itu berlainan gitu? Jepang dan Cina itu berlainan. Berarti antara Jepang dan Cina itu sempat melakukan sebuah pertempuran gitu untuk perebutan kekuasaan di sini. Gitu ya. Dan akhirnya itu antara Jepang dan Cina itu dimenangkan oleh bangsa mana itu menguasai daerah ini. Berarti Jepang Cina itu tidak menguasai tempat ini tapi dimenangkan oleh khususnya bangsa Indonesia sendiri gitu. Yaitu salah satunya Raja dan Ratu tadi yang berasal dari Tanah Jawa tadi. Gitu. Yang Panglima ketahui lagi tentang tempat ini seperti apa Panglima ya?
Perkampungan. Perkampungan ya. Iya. Bang, saya boleh bertanya, ini mungkin mewakili teman-teman yang lain. Ini sesosok apa ya, Bang? Kalau boleh tahu. Ini kalau kita menurut sebuah kerajaan itu ini sosok panglimanya, berarti penjaganya gitu. Jadi yang mewakili dari Raja dan Ratu tadi itu dia menjaga untuk seluruh kawasan yang mana dinamakan candi tadi, begitu panglima ya. Berarti dia dituakan dari timbang lain gitu. Mungkin yang ingin paling ketahui silakan bertanya sama panglima sendiri seperti apa gitu ceritanya gitu. Panglima, selain sosok Panglima di sini, apakah masih ada sosok yang lain di sini? Banyak. Banyak. Seperti apa ya, Panglima? Kalau boleh tahu. Bermacam-macam wujud. Bermacam-macam wujudnya. Boleh sebutkan salah satunya? Apakah ratu? Harimau. Oh, harimau. Hewannya. Gini panglima ya, kalau kita boleh mengetahui juga, jadi antara pertempuran tadi itu dimenangkan oleh bangsa kita sendiri, yaitu Raja dan Ratunya yang berasal dari tanah Jawa. Iya. Tadi kalau kita boleh mengetahuinya, terbentuknya candi ini panglima ya, itu terbentuk pada tahun berapa panglima? Berdirinya sebuah candi sendiri gitu. Biar sejarahnya kita boleh mengetahui itu. Dari tahun berapa dan berakhir pada tahun berapa itu? 1742. Berarti berdirinya pada tahun 1742 gitu. Dan berakhirnya candi ini. Iya, kita permisi sama Raja dan Ratunya, kita ingin mengetahui ya. Biar kalian 1823. Jadi bagaimana dari pengakuan dari panglima yang masuk raja dari Biatur kita itu, sebuah candi yang tepatnya di samping kita ini itu berdirinya pada tahun 1742 ya, sampai 18 ya, 1862. 62 gitu panglima ya. Oh, 1823 berarti ya, gitu. Berarti berakhirnya sampai tahun 1823 gitu. Sebab berakhirnya sebuah candi ini sendiri itu penyebab utamanya apa ini panglima? Sedangkan ini kan sudah dimenangkan oleh bangsa Indonesia sendiri gitu. Bisa berakhirnya itu sebabnya apa itu? Raja dan Ratu kembali ke tempat asalnya. Oh, Raja dan Ratunya kembali ke tempat asalnya. Jadi tidak ada lagi yang memegang di daerah sini. Untuk panglima sendiri itu apakah balik juga ke asal panglima gitu? Tidak, tetap di sini berarti ya. Menjaga tempat. Menjaga. Berarti kepercayaannya dari Raja dan Ratu itu diserahkan kepada panglima gitu ya. Alhamdulillah ya. Berarti dengan waktu itu candi itu gugur ya perlahan itu ya. Karena bangsa ini sudah dimenangkan oleh kebangsaan kita sendiri, bangsa Indonesia sendiri gitu. Di sini tertulis itu ada terletak candi yang ketiga, yang di depan kita arah perjalanan tadi itu panglima terlihat ada candi 1, candi 2, dan sini candi 3, benar nggak itu? Benar ya. Candi 2 itu sendiri itu apakah dengan Raja dan Ratunya sama gitu? Atau berbeda? Tergantung dari Apakah gerbang nama mereka? Kalau kita boleh mengetahuinya panglima ya, candi 1 itu namanya candi apa panglima? Gak apa, biar kita itu lebih mengetahui. Boleh minta izin sama Raja dan Ratunya. Mereka tidak mengizinkan ya? manusia akan menggunakan. Oh, takut disalahgunakan oleh semua manusia gitu. Tapi sekarang ini kan sudah digunakan sebagai, udah dilindungi dari cagar budaya sendiri panglima. Kalau yang ketiga, Kami tidak perlu disembah. iya, justru itu panglima. Kita di sini juga selain kita ingin mengetahui sejarah,
kita ingin meluruskan. Intinya kan seperti yang Panglima sebutkan, sebangsa Panglima tidak perlu disembah gitu ya. Cukup diketahui aja dan dikenang perjuangannya seperti apa gitu. Berarti udah mau pamit ini. Ya, terima kasih ya Panglima ya ini ya. Assalamualaikum. Lanjutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebagaimana Neng Tria sama Neng Rosa ya dari permainan kita tadi yang dihadiri sosok Panglima di sini yang dahulunya itu penjaga kawasan candi sendiri yang mana ditunjuk oleh seorang ratu dan raja yang berasal dari tanah Jawa ini sendiri. Jadi dulu tempat ini sendiri, candi ini sebelum terbentuk candi itu tempat jadi perebutan antara sebangsa Cina dan Jepang dulunya itu. Sempat juga terjadi peperangan tadi ya Bang ya? Iya, sebagaimana cerita tadi itu sempat terjadi peperangan, perebutan kekuasaan juga gitu. Dan hadirlah dari seorang ratu dan raja tadi itu berasalnya dari tanah Jawa. Dan terjadi juga peperangan di sendiri dan dimenangkan oleh bangsa Indonesia sendiri gitu. Dan sebagai pengakuan tadi itu sebuah candi ini sendiri yang di belakang kita itu berdiri pada tahun berapa tadi itu? 1742 sampai 1823 ya. Kita pengakuan tadi ya. Ya. Jadi itulah cerita terbentuknya sebuah candi memang ada benarnya dari cerita yang sudah ditelusuri mungkin dari sebagian masyarakat ataupun yang lain tentang mengenai sebuah candi itu memang ada di belakang kita ya, sudah memang ada sebuah candi tapi udah hancur gitu. Dari sosok itu juga tidak mau menyebutkan nama candi ini ya Bang, dikarenakan takut disalahgunakan kata dia tadi. Iya benar. Disalahgunakan yang seperti apa sih Bang? Jadi, contohnya? Contohnya seperti ini, Neng Tria ya. Menurut mereka juga musim sama kita, cuma kita berbeda alam gitu ya. Tapi kita satu keyakinan dan satu Tuhan. Jadi takutnya kalau disembahkan antara candi 1, candi 2, candi 3 itu namanya takut disalahgunakan sebangsa kita manusia untuk mencari sesuatu yang bukan hak milik kita itu. Seperti peninggalan seperti apa gitu kan. Jadi takut disalahgunakan. Gitu. Takut timbulnya kesyirikan gitu. Jadi mungkin ada pertanyaan lagi dari Neng Tria sendiri bagaimana itu? Kalau dari saya sendiri mungkin udah sampai situ. Mungkin Neng Rosa di mana? Di sini dulu. Dimasukin kamera dulu. Menurut Neng Rosa sendiri gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi buat penelusuran kita malam ini? Nggak ada. Nggak ada ya. Jadi mungkin itu ya Neng Tria Neng Rosa. Terima kasih juga udah hadir. Tambahan lagi Bang, tadi katanya di sini ada juga sesosok bangsa lain ya, seperti macan dan gitu. Itu macan gimana sih Bang? Macan tutul apa gimana? Enggak. Kalau sebuah macan itu kan sifatnya mungkin kita mungkin udah berbeda alam ya, itu yang bersifat gaibnya gitu. Mungkin nggak tahu sejarah seperti apa, mungkin itu bawaan dari raja dan ratu ketika memasuki kawasan yang ada di candi ini. Mungkin itu salah satunya. Bentuk wujudnya sesungguhnya itu wujudnya seperti kita manusia, tapi kalau dia berubah wujud itu berwujud seekor macan gitu. Iya, karena kita udah berbeda alam dan berbeda pandangan. Itu kan hanya sebuah cerita dari sejarah kita. Benar dan tidaknya itu kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ya semuanya ya. Ini hanya sebuah ungkapan dan penelusuran kita sebagai tim di sini bersama Neng Tria dan Rosa juga di sini juga. Biar kita yang tepatnya yang berada di Kepulauan Bangka Belitung ini, khususnya masyarakat itu mengetahui sejarahnya seperti apa gitu. Mungkin udah ini tanya semua ya. Jadi tim Des demikian penelusuran kami malam ini bersama bintang tamu kita Neng Tria dan Neng Rosa juga.
Terlebih dan kurangnya kami mohon maaf. Yang benar hanya milik Allah dan salah kita hanya sebagai manusia. Jangan lupa lebih tingkatkan lagi keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT agar kita tidak jauh dari ridhonya gitu. Jadi demikian penelusuran kami tim Des malam ini. Saya Ki Agus. Saya Tria. Saya Rosa. Jadi kami mohon izin pamit dulu ya, karena penelusuran kita malam ini mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya, walaupun sedikit cerita, tapi inilah sesungguhnya cerita dari sejarah kita masa lalu dulu. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Entah.